Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabar anak-anak? Halo, sehat semua? Alhamdulillah. Anak-anak sehat, Bu Guru merasa senang ya. Begitupun Bu Guru juga sehat, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai hari ini, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Bu Guru. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran dimulai, dipersiapkan peralatan tulis yaitu buku, pensil, buku, penghapus dan penggaris ya. Ayo disiapkan semua. Kalau sudah siap, sekarang hari apa anak-anak? Hari Senin, tanggal 22 Februari tahun 2021. Hari ini kita belajar tentang subtema 4, pengalaman yang berkesan ya, pembelajaran 1. Nah, anak-anak coba didengarkan apa yang diterangkan Bu Guru, anak-anak harus mendengarkan. Ayo semuanya sikapnya harus tertib. Tangan di atas meja semua mendengarkan Bu Guru. Dengarkan, banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan anak-anak ya. Nah, pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan, apa itu maksudnya? Pengalaman apa itu anak-anak? Disebut apa? Ayo, pengalaman yang tidak bisa dilupakan, ayo. Yaitu pengalaman yang berkesan ya. Pengalaman yang berkesan itu disebut pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Itu namanya pengalaman yang berkesan. Contohnya apa anak-anak? Ya, contohnya coba dengarkan. Pengalaman belajar bersepeda. Ayo, pengalaman belajar bersepeda misalnya dengan ayah atau dengan kakak ya. Itu merupakan apa? Pengalaman yang berkesan. Kemudian, contoh lagi, apa yang termasuk pengalaman yang berkesan selain belajar bersepeda? Apa Nana? Yaitu pengalaman dibacakan cerita oleh ibu ya. Nah, kalau ibu menceritakan tentang ya buku yang ada ceritanya, misalnya ceritanya Cinderella ya, apalagi anak-anak ceritanya, ayo. Selain itu Kancil dan Timun, Kancil nyolong timun ya, bahasa Jawanya seperti itu. Kancil mencuri timun dan lain sebagainya. Kalau kamu mau tidur, diceritakan ibu seperti itu, cerita yang ada di buku itu maksudnya pengalaman yang berkesan atau pengalaman yang menyenangkan ya. Contoh tadi yang pertama, belajar bersepeda dengan ayah, pengalaman yang diceritakan oleh ibu dari buku itu merupakan pengalaman yang berkesan atau pengalaman yang menyenangkan. Selain itu apa lagi anak-anak? Pengalaman bermain lempar bola bersama teman itu juga termasuk pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang berkesan ya. Nah, kemudian apalagi siapa bisa membuat contoh pengalaman yang menyenangkan lagi? Ayo. Pengalaman berkunjung ke kebun binatang. Siapa anak-anak di sini yang pernah berkunjung ke kebun binatang? Nah, untuk pengalaman berkunjung ke kebun binatang itu adalah merupakan pengalaman yang menyenangkan ya, karena di sana kamu melihat banyak bermacam-macam binatang ya. Ayo, binatang apa saja anak-anak yang ada di kebun binatang ya? Seperti ada harimau, banyak lagi buaya, gajah ya, kera, kuda ya, dan lain sebagainya. Kamu tentu bisa menceritakan kalau sudah pernah ke kebun binatang ya. Jadi pengalaman pergi ke kebun binatang juga merupakan
pengalaman yang berkesan atau pengalaman yang menyenangkan ya. Nah, dari keempat contoh tadi anak-anak harus bisa mengerti. Nanti anak-anak harus bisa membuat contoh pengalaman yang menyenangkan sendiri ya. Tidak harus mencontoh bu guru yang diberi contoh 4 tadi ya. Anak-anak harus bisa membuat cerita sendiri tentang pengalamanmu yang menyenangkan ya, atau pengalaman yang berkesan ya. Bu guru hanya memberi contoh 4 saja. Selain itu anak-anak membuat sendiri ya. Nah, anak-anak untuk bernyanyi bersama itu merupakan pengalaman yang apa tadi? Pengalaman yang menyenangkan ya, atau pengalaman yang mengesankan. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi bersama-sama anak-anak ya, yang berjudul Kasih Ibu. Kasih Ibu ini diciptakan oleh SM Muchtar ya. Ayo anak-anak semua siap ya. Coba dengarkan bu guru. Dengarkan, nanti ditirukan ya. Judulnya Kasih Ibu. Yang menciptakan lagu Kasih Ibu adalah SM Muchtar. Dengarkan, ayo. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia ya. Itu contohnya lagu apa anak-anak tadi? Kasih Ibu. Anak-anak tentunya di TK sudah diajarkan sama guru TK ya. Di SD sini anak-anak tinggal mengulang ya. Coba anak-anak saya ulangi untuk lagunya anak-anak biar lebih paham, lebih mengerti ya. Dengarkan, ayo. Judulnya apa tadi? Kasih Ibu. Ciptaan siapa? SM Muchtar. Nanti kalau ulangan keluar anak-anak harus bisa menjawab ya. Coba dengarkan, ayo. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya anak-anak, lagunya seperti itu harus dihafal ya anak-anak ya. Nah, coba anak-anak kasih ibu ya. Kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia ya. Nah, kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti ya. Nah, mereka menyayangi kamu tanpa mengharapkan imbalan ya. Nah, pertanyaannya coba dengarkan. Apakah kamu menyayangi ibu dan ayahmu anak-anak? Jawabnya apa? Iya, menyayangi. Kemudian apa pesan untuk ibu dan ayahmu? Pesannya apa? Kalau kamu sudah disayangi, ayo. Ayo. Apa, ayo? Yaitu ibu dan ayah selalu menyayangi kita ya. Kasih sayang ibu dan ayah tak pernah berhenti. Sampaikan rasa sayang dan hormat kepada mereka. Bagaimana kalau mengucapkan rasa kasih sayang terhadap ayah dan ibumu? Ayo apa anak-anak? Jawabannya, kita sayang ibu dan ayah selama sehidup semati. Semoga kebaikan ayah ibu dibalas oleh siapa? Tuhan yang Maha Esa. Amin. Ya anak-anak ya. Nah, anak-anak tentunya harus bisa mengerti mengenai lagu kasih sayang, kasih ibu ya, kasih ibu. Ya. Nah, kemudian berilah tanda centang kepada kegiatan kerjasama keluarga. Berilah tanda centang untuk kegiatan kerjasama dalam keluarga. Berilah tanda silang pada kegiatan yang bukan kerjasama. Coba dilihat di sini.
anak-anak nanti memberi tanda centang dan tanda silang, dipilih ya. Nah, coba saya tunjukkan gambar nomor 1 ya. Antara ibu dan anak sedang apa ini anak-anak? Bersih berarti ini tandanya apa? Ada kerjasama, ayo tandanya centang, ini contohnya. Nanti kolom yang kosong diberi tanda centang. Anak-anak harus mengamati gambar, dilihat gambarnya dulu. Kalau sudah mengerti isi gambar, baru anak-anak memberi tanda centang atau silang ya. Nah di bawahnya ini, coba kamu lihat. Nah ini berebut boneka, ini tandanya kerjasama atau tidak anak-anak? Kalau berebut boneka, nah, tidak ada kerja sama, berarti diberi tanda silang ya. Untuk ini, ayo, ibu dan anak sedang membersihkan tempat tidur. Berarti ini kerja sama apa enggak antara ibu dan anak? Kerja sama. Kalau kerja sama berarti tandanya apa? Tanda centang. Kemudian ini ada ayah dan anak sedang membersihkan kaca jendela. Ini ada kerjasamanya atau tidak anak-anak? Ayo, kerjasama atau tidak? Kerjasama. Kalau kerjasama diberi tanda centang. Kemudian masih ada lagi, ya. Nah, kemudian ini, coba dilihat gambarnya. Nah, coba ini gambarnya ada anak yang sedang apa? Mau tengkar ini. Ya, tangannya saling apa ini? Gregetan bahasa Jawane ya. Nah, mengepal semua tangannya. Lah ini berarti tidak kerja sama. Nah, kolom yang kosong diisi tanda apa? Silang. Karena tidak ada kerjasama. Yang bawahnya antara ibu dan anak. Nah, ini membersihkan halaman bersama-sama. Berarti ini ada kerja sama. Kalau ada kerja sama, beri tanda centang. Kemudian ayah, ibu, dan anak di dapur saling kerjasama, sedang memasak, saling bantu-membantu. Berarti ini diberi tanda apa kotak yang kosong? Tanda centang karena ada kerja sama. Kemudian yang terakhir, yang ini anak-anak dilihat. Ada 2 anak, Ani dan Edo, sedang bermain, tapi Edo suka merusak mainan Ani. Nah, ini termasuk ada kerjasama atau tidak ada kerjasama? Ayo, kalau merusak. Nah, ini tidak ada kerjasama. Berarti tandanya tanda silang di kotak yang kosong nanti ya. Kemudian yang terakhir, kamu lihat antara satu keluarga, bapak, ibu, dan anak sedang membersihkan menggunting tanaman, merapikan tanaman di halaman. Ini termasuk ada kerjasama atau tidak ada, nak? Ayo, ada kerjasama. Kalau ada kerjasama, jawabannya apa tadi? Diberi tanda centang pada kolom yang kosong. Nah, dari pembelajaran hari ini, mulai awal sampai akhir yang diterangkan Bu Guru, sudah mengerti anak-anak? Nah, kalau sudah mengerti, ya, pembelajaran diakhiri sampai sekian. Ya, sebelum diakhiri tadi, Bu Guru menerangkan apa? Ayo. Yang pertama, ayo mengingat kembali, ayo menyimpulkan, yaitu pengalaman yang berkesan. Contohnya apa? Satu aja biar cepat. Yaitu pengalaman bersepeda dengan ayah, ya. Nah, bernyanyi itu juga merupakan pengalaman yang mengesankan. Tadi diajari Bu Guru apa yang kedua? Setelah pengalaman yang berkesan, contoh-contohnya, kemudian diajari menyanyi, judulnya apa tadi? Kasih Ibu yang menciptakan SM Muchtar, ya. Kemudian apalagi yang diterangkan? Nah, selain itu menjawab pertanyaan, ya. Pertanyaan tentang apa? Yaitu tentang pesan untuk ibu atau ayahmu dan menyampaikan rasa sayang dan hormat kepada orang tua. Kemudian apalagi? Yaitu diberi tugas apa tadi sama Bu Guru? Memberi tanda centang pada kegiatan
kerja sama. Memberi tanda silang pada kegiatan yang bukan kerja sama. Dari sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini diakhiri sampai sekian sama Bu Guru. Sebelum pulang, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh Bu Guru. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.